Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan membahas sedikit tentang bagaimana sih seorang penghafal Al-Qur'an yang masih melakukan maksiat, yang masih melakukan kesalahan dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita semuanya bahwa setiap anak Adam adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tapi kata Rasulullah, sebaik-baik anak Adam adalah mereka yang bertobat, menyadari kesalahannya, minta ampun kepada Allah ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah, dari sini maka bisa kita simpulkan bahwa kita tidak bisa lepas dari yang namanya dosa, dari yang namanya kesalahan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh sebab itu, maka seorang penghafal Al-Quran pun pasti melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Nah, di sini maka kita sebagai seorang penghafal Quran harus bisa menyikapi kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan. Atau Anda mungkin yang bukan penghafal Quran melihat seorang penghafal Quran, oh kok dia ngelakuin kesalahan sih? Kok dia melakukan sebuah dosa dan maksiat? Bagaimana ini? Nah, maka di sini saya ingin coba kita ngobrol aja. Saya tidak akan banyak mengeluarkan dalil-dalil. Ya, kita coba cerna dengan logika saja. Yang pertama, kita perlu pahami bahwa Al-Quran itu adalah sebuah kebaikan. Ketika kita berinteraksi dengannya, ketika kita berada di dalamnya, baik itu mempelajari, membaca, menelaah, itu adalah sebuah kebaikan. Kalau guru saya itu mengibaratkan Al-Quran itu seperti taman bunga. Maka ketika kita berada di dalamnya, kita akan mendapatkan wewangian, kita akan mendapatkan ketenangan, kesejukan, dan ketentraman. Maka di sini kita sepakati bahwa ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, berarti kita sedang berada di dalam sebuah kebaikan. Apapun yang terjadi di dalamnya, baik itu ketika kita menghafal Quran, menghafalnya sulit, tidak dapat, yaitu juga merupakan sebuah kebaikan. Maka kita tidak bisa nih menemukan sebuah kejelekan atau keburukan ketika berada dan berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah. Maka seorang penghafal Quran pun tidak bisa terhindar dari sebuah dosa dan maksiat dan kesalahan. Tapi bukan berarti ketika kita melakukan kesalahan dan mungkin kesalahan itu berulang, kemudian kita merasa kecil hati, wah saya nggak pantas nih, saya seorang penghafal Quran tapi saya melakukan kesalahan. Ya udah deh, saya nggak usah ngafal Quran lagi karena saya ngerasa nggak pantas. Bukan begitu cara berpikirnya. Atau Anda mencela orang yang menghafal Quran tapi melakukan sebuah kesalahan. Dia ngafal Quran tapi masih banyak dosanya. Nah, jangan seperti itu. Cara berpikirnya tidak seperti itu. Kalau Anda berpikir demikian, maka itu adalah jebakan setan. Jadi setan itu memberikan sebuah pilihan yang seolah-olah baik, tapi justru itu berdampak buruk buat kita. Logikanya seperti ini. Kalau ngafal Quran ya harus jadi orang baik. Kalau belum bisa baik ya jangan ngafal Quran. Nah, logika ini kan secara sepintas baik nih, tapi awas, hati-hati. Kalau kita terjebak di dalamnya, maka kita akan mendapatkan kerugian di ujungnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan kita bahwa iringilah kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Hapus kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan. Kalau kita melakukan sebuah kesalahan, maka tutupi kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita buat. Salah satunya adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Quran, tilawah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menelaah Al-Quran. Itu semuanya kebaikan. Dan kita juga melakukan dosa nih tadi. Bisa jadi karena kebaikan kita lebih banyak daripada dosa,
maka dosa itu akan bisa terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Tapi kalau Anda berpikir bahwa Anda tidak pantas menghafal Quran, belajar Quran karena belum baik, maka dosa-dosa Anda terus bertambah dan tidak bisa dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Karena Anda tidak dapat kebaikan apapun. Berbeda dengan orang yang, wah saya belum baik nih, berarti saya harus mencari kebaikan lebih banyak daripada dosa-dosa yang saya lakukan. Maka mudah-mudahan kebaikan-kebaikan saya bisa menghapus dosa-dosa saya. Maka salah satu caranya adalah dengan mempelajari Al-Quran, menghafal Quran. Karena pahala menghafal Quran itu sangat besar sekali. Mudah-mudahan dengan upaya saya menghafal Quran, dosa-dosa saya bisa tertutupi. Dan ini menjadi asbab hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya saya terhindar dari maksiat di kemudian hari. Nah, cara berpikirnya harusnya seperti itu. Bukan berarti ketika kita melakukan dosa, kita merasa tidak pantas untuk melakukan kebaikan. Justru ketika kita melakukan sebuah dosa dan kesalahan, kita yang paling pantas melakukan kebaikan supaya dosanya itu tertutup. Kalau kita udah nggak punya dosa, nggak apa-apa deh kita nggak ngelakuin kebaikan apa-apa. Tapi kan nggak mungkin kita nggak punya dosa. Maka yuk semangat ngafal Quran, belajar Qurannya. Mudah-mudahan dengan belajar Quran, dengan ngafal Quran, dosa-dosa kita bisa tertutupi dan terhapus dengan pahala dan kebaikan dari Al-Quran yang kita pelajari. Nah, mungkin itu sedikit sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita bagaimana cara berpikir yang benar. Awas hati-hati jebakan Batman dari setan dengan memberikan pilihan yang seolah benar tapi sejatinya itu menjerumuskan kita semuanya. Jangan sampai Anda berpikir Anda tidak pantas melakukan kebaikan, tidak pantas menghafal Quran karena perbuatan Anda masih belum baik. Justru ketika Anda merasa belum baik, Anda harus rajin dan semangat untuk belajar dan memperoleh kebaikan-kebaikan. Oke, kita akan sambung di kesempatan yang berbeda. Silakan Anda klik tombol subscribe di bawah video ini. Kalau ada pertanyaan atau ingin sharing, silakan sampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa kita bahas di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.